Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa karena terlambat adik Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat? Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat, Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita. Kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu, Kanjeng Sunan Bonang? Masjid Agung Demak didirikan dengan Condro Sengkolo, Lawang terus Gunaning Jani. Berarti tahun 1399 Saka atau tahun 1477 Masehi. Penyempurnaan Masjid Agung Demak secara menyeluruh, termasuk serambi dari Majapahit, dengan Condro Sengkolo memet gambar bulut. Ditafsirkan tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Bagaimana? Apa besok bisa selesai? Insya Allah, Kanjeng Sunan. Kalau begitu, sebaiknya besok kita adakan sholat syukuran. Bagaimana, Kanjeng Sunan Kudus? Itu lebih baik. Kirimkanlah utusan ke Kesultanan Demak. Bukan begitu, Kanjeng Sunan Ampel? Sebaiknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalijaga yang semasa kecilnya bernama Raden Syahid adalah putra Wilwa Sista. Putraku, Raden Syahid. Hari ini mulai menginjak tanah. Tanah Allah, bumi Allah, sayangilah dia. Seperti sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang.
seluruh tubuh diputihkan. Kalau dia mengambil senjata keris, jelas dia nanti akan menjadi seorang senopati. Apa seperti Mahapati Gajah Mada begitu? Yang pasti sekarang Putri Dalem sedang mengandung. Dan beliau diramalkan akan dikaruniai seorang putri. Kali ini saya berkunjung di salah satu tempat pemakaman umum yang diberi nama Makam Umum Swaru yang berada di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mengapa saya melakukan kunjungan ke komplek makam tersebut? Kunjungan saya kali ini memiliki dua alasan. Untuk alasan yang pertama yaitu ziarah ke makam kasepuhan, di mana makam tersebut bersemayam dua tokoh paling penting di masanya di era kerajaan Majapahit. Beliau berdua masih keturunan Prabu Brawijaya kelima. Beliau berdua yang bersemayam bernama Syekh Maulana Wangsit dan Nyai Ageng Sukati. Perjumpaan saya dengan Bapak Rusmadi selaku pakuncen kedua makam tokoh tersebut ingin menggali informasi tentang siapakah kedua tokoh tersebut, yang konon katanya beliau diantara salah satunya yang bernama Nyai Ageng Sukati merupakan ibunda dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, penasaran dengan bagaimana unsur ceritanya? Simak terus video tersebut. Pak Rusmadi selaku pakuncen makam tersebut, beliau menceritakan bahwa Syekh Maulana Wangsit adalah putra dari Kebo Amiluhur. Jika diurutkan menurut sumber-sumber yang terkait, cerita tersebut berseberangan. Saya pribadi mengumpulkan dari berbagai macam sumber. Yang pertama yaitu http://rodovit.co.id menyatakan bahwa keterangan tersebut telah dicatat dan dirangkum silsilah keluarga dari Kebo Amiluhur mulai sang kakek dan nenek. Sang kakek bernama Ki Ageng Pengging Sepuh atau Pangeran Handayaningrat Pengging I Joko Sengoro Ki Ageng Pengging I Singawardana, dan istri dari sang kakek bernama Diah Ayu Ratna Pembayun atau Nyai Ageng Handayaningrat Pengging, putri dari Prabu Brawijaya V Raja Majapahit. Dari hasil pernikahan tersebut memiliki 3 orang putra bernama Ki Ageng Kebo Kanigoro, Ki Ageng Kebo Kenongo, ayah dari Jakatingkir atau Mas Kerebet, yang ketiga Ki Ageng Kebo Aniluhur. Sumber lain yang saya petik dari Pustaka Agung Sunan Tembayat menyatakan Ki Ageng Kebo Kanigoro memiliki beberapa anak. Yang pertama Ki Ageng Ribik I atau Pangeran Kedanyang, yang kedua Kiai Ageng Banyubiru II, yang ketiga Roro Sekar atau Roro Tenggok atau Roro Endang Widuri. Dan beberapa keterangan atau riwayat menyatakan Ki Ageng Kebo Kanigoro atau Ki Ageng Purwosidik juga memiliki beberapa anak yang hijrah ke Pulau Dewata atau Pulau Bali dan menurunkan beberapa keturunan di sana. Sumber ini masih diragukan. Putra yang kedua yaitu Kebo Kenongo mempunyai putra bernama Hadiwijaya atau Jakatingkir yang menjadi Sultan Pajang penerus pejuang sang kakek. Yang ketiga, sedangkan Kebo Amiluhur masih dipertanyakan, masih diragukan sosok putranya. Sebagai bahan pertimbangan, saya sematkan sumber lain dari www.gurusiana.co.id menyatakan bahwa pasangan suami istri antara Ki Ageng Pengging Sepuh, Pangeran Handayaningrat Pengging I, Joko Sengoro, Ki Ageng Pengging, dan Diah Ayu Ratna Pembayun, Nyai Handayaningrat Pengging, putri Prabu Brawijaya V Raja Majapahit, memiliki 6 orang anak, yaitu 3 putra dan 3 putri, diantaranya 1. Ki Ageng Kebo Kanigoro, 2. Ki Ageng Kebo Kenongo, 3. Ki Ageng Kebo Amiluhur, 4. Raden Ayu Retno Padang Kuning, 5. Raden Ayu Retno Padang Sari, dan 6. Raden Ayu Kebo Sulastri. Dari beberapa sumber memiliki unsur kesamaan. Jadi jika saya pribadi menanggapi, Syekh Maulana Wangsit masih diragukan keberadaannya atau keabsahan beliau putra dari Ki Kebo Amiluhur. Akan tetapi jika kita mengacu pada sumber spiritual
yang dialami oleh Bapak Rusmadi. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan Syekh Maulana Wangsit dan Nyai Ageng Sukati. Dan anehnya lagi, beliau bisa menceritakan detailnya tentang asal-usul dari mana beliau berdua berasal. Bahkan beliau membuat sketsa sosok keduanya dengan cara dilukis. Menurut pengalaman spiritualnya, bahkan beliau pun dituntun untuk membuat ranji silsilah dari Syekh Maulana Wangsit. Dan saya pun tidak bisa membantah dan memungkirinya, karena setiap manusia memiliki tingkatan dan pengalaman spiritual tersendiri. Untuk pokok bahasan yang kedua membahas tentang siapakah beliau yang disebut dengan Nyai Ageng Sukati, yang diduga beliau merupakan ibu kandung dari Kanjeng Sunan Kalijaga beserta adiknya yang bernama Nyimas Ratu Rasa Wulan. Diceritakan lewat pengalaman spiritual dari Bapak Rusmadi bahwa Nyai Ageng Sukati adalah ibu kandung dari Kanjeng Sunan Kalijaga beserta adiknya yang bernama Nyimas Ratu Rasa Wulan dengan Tumenggung Wilatikta sebagai ayah. Beliau berdua adalah cucu dari Prabu Brawijaya V. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Sebagai bahan pertimbangan, saya cantumkan dari sumber-sumber yang berbeda, di antaranya sumber https://brainly.co.id menyatakan Kanjeng Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Saur. Di dalam bab tersebut diuraikan dan diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahmat berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Adhikara, dan menikah dengan putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat dengan catatan masyhur. Dia adalah penulis sekaligus bendahara Portugis bernama Tom Pires. Pada tahun 1468 sampai 1540. Menurut catatan Tom Pires, penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi adalah cucu dari penguasa pemeluk Islam pertama kali di Tuban, yakni Arya Wilatikta, dan Sunan Kalijaga atau Raden Said adalah putra Arya Wilatikta dan Dewi Retno Dumilah. Pendapat lain dari sumber http://p2k.stikom.ac.id menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah putra dari pasangan dari Tumenggung Wilatikta sebagai ayah dan Dewi Nawangrum sebagai ibunya. Sedangkan sumber lain dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara menyatakan bahwa beberapa versi tentang asal-usul dan silsilah Sunan Kalijaga memang tidak ada catatan dan bahan-bahan secara detail memberikan informasi jelas tentang asal-usul beliau. Salah satu versi mengatakan ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1450 Masehi dengan ibu bernama Dewi Nawangrum. Pendapat lain menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta atau Adipati Tuban dengan Dewi Retno Dumilah yang lahir pada tahun 1430 atau 1450 Masehi. Untuk informasi selanjutnya tentang pengalaman spiritual Pak Rusmadi, beliau selaku Pakunjan kedua makam tersebut, beliau menceritakan tentang pengalamannya saat ditemui oleh sosok putri yang mengaku sebagai ibu kandung Kanjeng Sunan Kalijaga dan adiknya yang bernama Dewi Rasa Wulan. Pertemuan beliau lewat jalur spiritual bahwa bertemu dengan sosok seorang putri yang mengaku sebagai istri Tumenggung Wilatikta saat beliau mengabdikan diri di Kerajaan Majapahit, menjabat sebagai Tumenggung kala itu dan belum menjabat sebagai Bupati Tuban. Sebelum Tumenggung Wilatikta menjabat sebagai Bupati Tuban, bupati sesudahnya bernama Raden Adipati Tejo yang menjabat selama 18 tahun mulai dilantik pada tahun 1401 hingga masa paripurna tugas tahun 1419.
Kala itu Raden Adipati Tejo hampir mendekati paripurna tugas sebagai Bupati Tuban. Namun beliau tidak mempunyai putra, melainkan hanya seorang putri yang bernama Retno Dumilah, dan tidak punya seorang putra sebagai penerus dari jabatan ayahnya. Dari perjalanan sebuah cerita yang bersumber dari informasi hingga pada akhirnya Tumenggung Wilatikta dipanggil untuk menghadap Raden Adipati Tejo, sehingga Tumenggung Wilatikta memenuhi panggilan Raden Adipati Tejo. Beliau datang bersama penggawanya ke Kedaton untuk menerima perintah. Kedatangan Tumenggung Wilatikta di luar dugaan. Ternyata Tumenggung Wilatikta akan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Retno Dumilah dengan alasan jabatan bupati tetap masih dalam lingkup keluarga. Tumenggung Wilatikta pun mengaku bahwa beliau sudah mempunyai anak istri. Beliau pun menolak permintaan Raden Adipati Tejo, dan desakan atas permintaan Raden Adipati Tejo tidak terhindarkan lagi. Tumenggung Wilatikta pun meminta waktu untuk berunding dengan istrinya. Raden Adipati Tejo pun memberikan izin untuk sela waktu perundingan itu. Sedangkan usia Raden Sahid atau Kanjeng Sunan Kalijogo menginjak 7 tahun. Sedangkan adiknya yang bernama Dewi Rosowulan baru berusia 5 tahun. Beberapa hari kemudian rundingan tersebut menghasilkan keputusan. Tumenggung Wilatikta diizinkan menikah lagi dengan putri Raden Adipati Tejo yang bernama Retno Dumilah, dengan syarat kedua anaknya harus ikut dengan Adipati Wilatikta hidup bersama dengan Retno Dumilah. Untuk syarat yang kedua, Nyai Ageng Sukati meminta kepada Tumenggung Wilatikta agar merahasiakan tentang siapa ibu kandung dari Raden Sahid dengan Dewi Rosowulan. Ucapan atau pesan terakhir dari Nyai Ageng Sukati kepada Tumenggung Wilatikta, carilah kebahagiaanmu sendiri bersama anak-anak, dan aku akan mencari kebahagiaanku sendiri di luar sana. Setelah pernikahan antara Tumenggung Wilatikta dengan Retno Dumilah, maka jabatan bupati pun dianugerahkan kepada beliau, sehingga Nyai Ageng Sukati pun pergi meninggalkan Tuban, mengikuti arah mata angin ke barat, menyendiri, nyepi hingga akhir hayatnya, sehingga meninggalnya beliau dimakamkan di Komplek Makam Swaru, Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nek menika makom sinten, Pak? Oh, menika ki podang mboten kerawat. Oh. Panjenengan ingkang asma sinten, Pak? Supen, Bapak Rusmadi nggih. Pakuncen mriki nggih. Ah, nggih, wong-wong niku toh nek mboten niki nggih gene umum sinten mawon saged nggih, nggih. Monggo, Pak, kula tak ningali maesane, Pak. Oh, nggih. Ingkang mustaka mawon napa pundi? Menika makom asli dari Majapahit. Oh, Dari Brawijaya 5 dibawa ke sini untuk sebagai bukti nisan bahwa sudah dicek sama arkeolog nggih, bahwa ini benar-benar dari Majapahit. Majapahit. Nisan-nisan Majapahit nggih. Nisan Majapahit. Arkeolog saking Jogja niku, Pak. Saking Jogja. Kemutan asmane sinten, Pak? Wah, Supe kula. Oh, Supe. Supe asmanipun. Untuk membuktikan keasliannya. Keaslian, keabsahan nggih. Keabsahan. Ini dari keturunan dari Sri Makurung Handaningrat, Raja Pengging Sepuh. Nggih. Dari Syekh Maulana Wangsit atau Mbah Hamiluhur. Mbah Hamiluhur nggih. Maiso Hamiluhur.
Nek ngene ibuke niku Kanjeng Sunan Kalijaga, Pak. Ini nisan dari Ibu Sukati. Wah, nganune Pak napa? Pahatane mpun aus. Nggih, mpun aus. Mpun aus banget. Niki pahatan flora. Nggih. Pahatan flora. Ini juga dari Brawijaya 5. Saking Brawijaya 5. Nggih. Anaknya Brawijaya 5, putrinya yang bernama Simbah Nyai Sukati, Putri Dewi Sukati. Putri Dewi Sukati dari Brawijaya 5 nggih. Brawijaya 5. Ingkang menikah kalih Tumenggung Wilatikta. Wilatikta dengan dua anak. Yaitu Raden Said dan Rasa Wulan. Raden Said kalih Putri Rasa Wulan. Nggih. Ini juga dicek sama arkeolog kalih arkeolog ya. Arkeolog saking Jogja. Nggih, sama. Ini dulunya tempatnya seperti ini. Oh, nggih. Makam tersebut seperti ini, datarannya terus diuruk. Itu kan terus gunduan. Ditinggikan Pak nggih. Oh, sing gundukan sik pundi Pak? Niku kan gundukan, seluas cungkup itu kan 7 meter persegi tidak bisa buat pemakaman umum. Nggih. Karena di situ setiap dibuat pemakaman umum 1 meter sudah nutup lagi nggih. Nutup lagi, ada batunya segitu-gitu. Nggih, oh. Setelah itu dibongkar gundukan itu tersebut, terus diurukan sini, yang semulunya di sini seperti ini naik sendiri seperti itu. Oh, nggih. Ya, itu kejadiannya di Simbah Nyai Sukati. Nggih. Nggih, kula tak nderek tawasul sekedhap Pak nggih. Monggo. Oh, niki silsilahe Pak nggih.